Safira Wardoyo adalah presenter rupawan CNBC dengan senyuman manis serta tatapan mata syahdu menawan. Negara-negara tetangga. Kita lihat slide berikutnya. Ya, kita lihat ya, Kementerian Perdagangan mencatat pangsa pasar industri alas kaki di Indonesia di pasar global ini baru mencapai 3,87% atau ranking 6 dunia pada 2021. Sementara itu, pangsa pasar Vietnam ini mencapai 10% pada tahun yang sama. Nah, apa yang membuat perbedaan signifikan ini? Ada berbagai tantangan yang dihadapi para pelaku industri alas kaki, mulai dari tenaga kerja begitu ya, atau dari SDM-nya, dan juga upah buruh. Dan imbasnya ini Indonesia masih kalah bersaing dalam ekspor sepatu dengan Vietnam. Dan kenaikan upah memang terjadi setiap tahun menyesuaikan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Namun pembahasannya memang selalu berujung pada perdebatan panjang. Banyak yang menilai upah buruh di Indonesia terhitung tinggi. Akibatnya jumlah ekspor alas kaki Indonesia masih kalah dari negara ASEAN lain, termasuk dengan Vietnam. Ya, lalu menurut laporan kemudahan berusaha atau Easy Doing of Business atau EODB, yang merupakan parameter yang menggambarkan bagaimana peraturan dan implementasi aturan-aturan yang dibuat sebuah negara mempengaruhi berjalannya bisnis. Target ini pertama kali muncul pada tahun 2016, saat itu Indonesia berada di peringkat 109 ya. Ini pada tahun 2016 Indonesia berada di level 109. Ini jauh di bawah Vietnam yang saat itu berada di ranking 90 untuk Vietnam. Ya, Vietnam di 90, dan tercatat dalam laporan EODB tahun 2020 maksud saya, Indonesia berada di posisi 73. Ini lumayan ya, dari 109 ke 73 dari 190 negara. Dan meski sudah masuk kategori mudah, akan tetapi kategori itu belum cukup menunjukkan iklim investasi yang mudah bagi investor. Sehingga memang pemerintah Indonesia menargetkan EODB Indonesia berada di rentang 40 pada tahun 2023. Ya, memang ada perbaikan ya kalau kita lihat. Tapi hati-hati kalau EODB kita tidak mencapai target yang Pak Presiden inginkan. Karena bisa-bisa EODB Indonesia disalip oleh Vietnam. Kenapa demikian? Sebab kalau misalkan soal kerjasama ya, Vietnam ini masih terbilang unggul. Vietnam, kalau misalkan kita ketahui begitu ya, dia telah mengantongi perjanjian perdagangan dengan sejumlah negara sehingga harga produk ekspor mereka lebih kompetitif. Seperti misalnya saja, Vietnam ini sudah memiliki perjanjian perdagangan yang membuat produk negara tersebut bebas dari bea masuk impor, salah satunya ke pasar Eropa. Dengan demikian, harga produk Vietnam lebih kompetitif. Nah, ini menarik ya, langkah Vietnam untuk mendorong produknya merajai global. Kalau dari Indonesia, apa nih upaya yang mendorong ekspor? Kita lihat slide berikutnya. Ya, guna meningkatkan kinerja ekspor, berbagai stimulus kebijakan diberikan pemerintah agar memudahkan para pelaku ekspor alas kaki nasional tentunya ya. Di antaranya berupa penyederhanaan prosedur ekspor dan percepatan penerbitan perizinan ekspor dari tingkat pusat hingga ke daerah. Salah satunya diluncurkanlah perizinan berusaha berbasis resiko melalui sistem online single submission atau OSS. Ya, ini telah dikeluarkan oleh pemerintah, dan seluruh kebijakan ini sebenarnya sudah jelas ya, diberikan untuk meningkatkan kembali perekonomian nasional yang sempat terdampak pandemi COVID-19. Ya, dari banyaknya stimulus atau kemudahan yang diberikan, ini tentu menjadi sinyal positif untuk pelaku industri alas kaki di masa mendatang. Kalau misalkan kita ketahui begitu ya, diprediksi jumlah konsumsi alas kaki di Indonesia akan naik seiring semakin banyaknya atau semakin baiknya begitu ya daya beli masyarakat ditambah pertumbuhan jumlah penduduk. Jadi